Ya, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Main Crypto, di mana tempatnya para sangkuters berkumpul saling mengadu nasib. Oke. Jadi, ya, sekarang tanggal 19 ya, 19 Mei 2021 jam setengah 9 malam ya, ini bentar lagi jam 9 malam. Dan ya udah banyak banget yang komentar nih ya, Bang video sekarang mana? Bang gua nungguin video upload, Bang gua nungguin lo upload nih. Sekarang panik nggak panik? Iya panik lah, masa enggak ya. Jadi baik di kolom komentar YouTube ataupun di grup Telegram gua ini semuanya sedang panik. Ya kenapa? Pasti kalian juga ya, kita semua lagi panik lah ya malam ini. Tapi seperti yang gua buatin video kemarin, kalau kita itu nggak boleh panik ya, ini ya masih bisa naik, jangan panik. Oke, jangan panik, udah gue bilang jangan panik. Nah jadi sesuai dengan ini sesuai dengan slogan dari channel Main Crypto ya, di mana tempatnya para sangkuters mengadu nasib. Ini kalau kita lihat ini ada dari tadi pada ngelis para sangkuters nih. Jadi karena market kalau kita lihat hari ini sedang aduh, Indodax lagi nggak bisa dibuka guys, kumat. Ya kita lihat di Binance ya, kita lihat di Binance saja. Fiat market ini sekarang merah semua ya. Kalau kita lihat merah semua ya. Jadi siapa yang nggak panik nih? Yang naik cuma USD, BTC down itu karena memang BTC-nya lagi turun jadi naik ya. Persentase BTC down, USD atau USD semua ya yang naik ya. Jadi semuanya itu turun. Jadi di sini kalau kita lihat ini lucu banget nih. Dari awal yang ngelis harga berapa sangkutnya, jadi mulai NMAX bekas 50% modal, motor Beat ya sampai 93 nih yang nyangkut ya. Lucu banget guys, lucu banget ya. Ada yang Honda City jadi Honda Beat guys, bayangin dari Honda City jadi Honda Beat. Parah nggak tuh sangkutnya. Nah ya, jadi kalian semua pasti udah tahu ya apa yang terjadi dengan market pada hari ini ya. Itu kalau kita lihat di harga Bitcoin nih, di BTC ini sekarang dia udah menyentuh harga 500 jutaan. Udah menyentuh harga 500 jutaan atau di sekitar 35.000 dolar. Ini kenapa Binance-nya nggak bisa dibuka? Karena banyak yang akses kali ya, karena lagi pada panik kayaknya nih. Kita cari di TradingView aja guys. Nah ini ya, BTC USDT ini sekarang harganya di angka 30. Ini kenapa kayaknya nggak jalan? Kita ganti ke Binance ya. Nah ini ya, ini sekarang harganya di 35.000 dolar. 35.000 dolar. Bahkan sampai ke titik terendahnya kalau kita lihat di sini days range-nya hari ini, bahkan tadi itu sempat menyentuh angka 30.000 pas. 30.000 pas. Apa sih yang terjadi dengan si BTC? Ya pasti kalian udah tahu ya, kalau pemerintah Cina itu membanet atau mengilegalkan pembayaran atau transaksi menggunakan Bitcoin. Ya, kalian udah tahu ya. Karena seperti yang udah gue jelasin juga di video kemarin, yang di sini, di yang mana ya? Yang ini atau ini ya? Pokoknya di antara tiga ini, itu udah gue jelasin kenapa kalau ada sesuatu dengan Bitcoin pasti semua koinnya itu terpengaruh ya. Udah gue jelasin di situ. Mungkin kalau kalian yang udah nonton pasti kalian udah tahu. Tapi kalau buat kalian yang belum tahu, mungkin gue jelasin sekali lagi ya. Kenapa di sini Bitcoin selalu menjadi patokan dari semua koin ya, kebanyakan ya. Karena di setiap pemberitaan cryptocurrency itu yang mewakili yang mewakili yang namanya cryptocurrency itu pasti Bitcoin. Kalau kita lihat di semua berita, pokoknya apapun tentang cryptocurrency pasti disebutnya Bitcoin. Nah, jadi istilahnya Bitcoin ini mewakilkan apa yang namanya cryptocurrency. Jadi kalau Bitcoin turun, cryptocurrency akan turun. Nah, cryptocurrency ini apa? Ya koin-koin kripto. Jadi seperti koin BNB dan lain-lain ya. Kalau kita lihat BNB juga di sini harganya, kalau kita lihat ini ke 4 juta cuy. Turunnya ini 30%.
udah mau 40% malahan ya. Nah, jadi seperti yang gua jelasin tadi, kalau di hari ini sebenarnya kemarin sih Cina itu memblokir pembayaran menggunakan Bitcoin ya. Kalau kita cari di sini Cina ban Bitcoin. Ini ya ceritanya pada 4 jam yang lalu, nih 16 jam yang lalu ya. Nah, sebenarnya apa sih? Apakah Cina ini 100% memblokir penggunaan Bitcoin? Enggak. Cina ini dia nggak memblokir 100% penggunaan Bitcoin ya. Jadi di sini China bans financial payment institution from cryptocurrency business. Jadi Cina ini cuma ngebanet beberapa institusi atau beberapa pembayaran itu nggak boleh menggunakan Bitcoin pembayarannya, atau dia menjadi ilegal ataupun apapun yang berhubungan dengan cryptocurrency. Nah, tapi apakah artinya Bitcoin di-banned atau semua cryptocurrency di-banned di Cina? Itu enggak. Jadi bukan berarti warga-warga Cina itu bukan berarti dia nggak boleh memegang cryptocurrency, nggak boleh nge-hold Bitcoin, ETH dan lain-lain ya. Bukan berarti dia nggak boleh nge-hold yang kayak gitu. Dia cuma memblokir aspek-aspek tertentu dari si Bitcoin tersebut, seperti pembayaran ini itu ya, macam-macam ya. Kalian bisa baca sendiri ceritanya, kalian cari di Google itu lengkap semuanya ada nih dari website manapun ya. Nih banyak banget pokoknya ceritanya. Nah, emang seberpengaruh itu pemblokiran penggunaan Bitcoin di Cina terhadap harga Bitcoin global? Iya, yang namanya berita buruk seperti ini, walaupun itu cuma di satu negara aja, itu pasti akan mempengaruhi semua harga Bitcoin global, ya kan? Apalagi Cina ini memiliki penduduk yang cukup banyak, cuy. Kalau kita cari China population, ini di 2019 aja itu ada 1,4 lah ya. Ini 1,4 miliar orang, cuy. Di tahun 2019 ya. Kalau kita lihat most populated country, nih ini nomor 1 itu Cina. Ini di Juli 2021 ya. Masih ada yang nanya gitu. Emang berpengaruh Bitcoin diblokir di Cina sama harga Bitcoin global? Ya berpengaruh, apalagi Cina itu merupakan negara yang memiliki penduduk paling banyak gitu ya. Disusul dengan India, kemudian United States sini ya. Dan lanjutnya nih kalau kita lihat nih. Nih ya. Nih. Indonesia aja urutan keempat itu cuma 275 juta. Masih berapa kali lipat baru bisa menyamai Cina gitu kan. Nah, jadi itu aja. Nah, terus kita langsung lihat aja semua pergerakan Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat misalnya koin-koin lain seperti BNB USDT, di sini pergerakannya itu kurang lebih sama ya dengan si Bitcoin. Dia kembali ke awal-awal tahun ya, harganya kembali ke awal-awal tahun, kembali ke harga pada bulan Maret nih ya. Kalau kita lihat ya, harganya dia kembali ke all time high di bulan Maret. Nah, kalau kita lihat di Bitcoin USDT, jangan BitBay, tadi error tadi, BTC USDT yang Binance ya. Ini ya, dia kembali kan ya ke awal tahun 2021. Nah, dan di sini ini udah gua kasih tahu ya kemarin ya, sama seperti yang kemarin yang gua buat di video mana ya? Sepertinya di video ini. Nih. Di video yang market merah saatnya cut loss, jangan panik, masih bisa naik. Di sini ini adalah chart yang kemarin gua gambar ya. Nih, kalau lu nggak percaya, ini adalah chart yang kemarin gua gambar. Nih ya, sama persis. Di sini udah gua jelasin yang terjadi di Bitcoin itu adalah dia memiliki support di sini, dan ini terbukti ya. Dia memiliki support di sini, dia agak memantul dikit nih. Di sini agak bertahan dulu ya, nggak memantul, bertahan. Dan di video selanjutnya ini, di video keesokan harinya, nih
market harga BTC sudah mulai hijau lagi. Pertanda apa? Di situ juga udah gue jelasin kalau kemarin hijau itu cuma sebagai jebakan ya, jebakan biar kalian itu entry market lagi. Udah gue jelasin, kalau nggak percaya lu pada tonton sendiri videonya, udah gue jelasin ya kalau ini merupakan jebakan. Jadi dia itu nggak mau naik lagi ya. Ini cuma jebakan yang udah gue bilangin biar kalian itu tertarik untuk entry market lagi, padahal dia masih mau turun lagi. Dan seperti yang gue jelasin di sini, kalau Bitcoin itu jebol support yang ini, dia kemungkinan akan menyentuh support yang ini, atau ini support terakhirnya ya setelah ini. Support berikutnya lah, bukan terakhir. Support berikutnya setelah angka support di 40.000 ini jebol. Dan di sini kalau kita lihat ya, ini gua membuat support di angka 30 ribuan, 30.000 pas ya. Dan kalau kita lihat nih, ini dia bahkan di sini days range-nya udah ketulis kalau dia terendahnya itu sampai di angka 30.000. Ini kenapa ada tanda serunya ini? Data problem. Delay streaming ya, mungkin karena lagi banyak yang akses ya. Ini ya udah kita lihat dia bener ya, sesuai dengan prediksi gua. Ini ada di angka 30.000, yaitu supportnya kemarin. Yang ini juga menurut gue ini support ini cukup kuat ya, cukup kuat. Dan kalau kita lihat juga ini penurunannya udah 50% cuy. Gila, 50%, gila. Ya jadi seperti yang gue bilangin kemarin, ini jangan panik ya, jangan panik, masih bisa naik. Dan seperti yang gue bilangin juga di ini market hijau pertanda apa, itu udah gue bilangin di 2 video berikutnya. Terus kenapa gue buatin video ini lagi ya, padahal isinya itu sama-sama aja, karena biar ngasih update aja nih ke kalian, buat kalau memang Bitcoin ini jalannya masih sesuai skenario ya, masih sesuai skenario. Dan seperti yang gue bilang, perkiraan harga Bitcoin ini masih akan kurang stabil sampai sekitar akhir Mei ya, akhir bulan ini. Dan menurut gue akan akan aman, atau bisa dibilang marketnya itu akan sehat lagi ya setelah memasuki awal bulan Juni tahun ini ya, 1 Juni 2021 atau beberapa ya, pokoknya awal Juni itu baru menurut gua akan mulai aman. Nah kenapa? Karena udah gue jelasin juga di video kemarin kalau Bitcoin itu ada event ya, ada event dan lain-lain ya yang mendukung untuk harga Bitcoin ini kembali naik. Karena memang kalau sekarang ini dia lagi di lagi diuji lah. Kalian itu lagi diuji kekuatan kalian, apakah kalian menjalankan trading ini sama seperti yang gue sarankan. Karena gue sarankan ya, bahkan udah gue buatin videonya sendiri nih, 4 kesalahan umum trader pemula. Itu di poin keempat itu gue saranin kalian menggunakan uang dingin. Kenapa? Itu untuk menghindari yang terjadi seperti ini. Kalau kalian gak pakai uang dingin, pasti kalian itu panik banget. Uang kalian minus 50% cuy. 50% itu gak sedikit loh, banyak 50%. Kalau dari 10 juta langsung jadi 5 juta cuma beberapa hari aja, ya kan? Nah jadi itulah yang udah gue bilangin dari awal. Udah sering juga biasanya gue buat di akhir video kalau saran gue kalian itu menggunakan uang dingin, karena untuk menghindari kepanikan di saat-saat seperti ini. Jadi buat kalian yang masih ngehold itu semangat aja, jangan panik. Kuncinya itu jangan panik ya. Buat kalian yang mungkin join di grup main crypto ini, bisa lanjutin list para sangkutersnya ya. List para sangkutersnya ini kalian bisa nge-list ya. Biar seru-seruan aja, biar kalian itu nggak menjadi beban pikiran lah, nggak menjadi beban pikiran. Hal-hal yang seperti ini nih nggak menjadi beban pikiran, karena memang hal kayak gini nih udah sering banget terjadi di dunia cryptocurrency. Dan kalau kita lihat nih, di tahun 2019 atau 2017 ini pernah juga terjadi ya. Ini kalau kita ukur nih berapa persen nih, nggak kelihatan dari sini. Oh ini cuma 20%. Oh ini nih ya, di 2018 ini kayaknya cukup lumayan nih. Tuh ya, dia terjadi penurunan sampai bahkan 60-70%. Nih dari Desember 2017 sampai 2018. Dan dari situ juga gue sebenarnya udah nge-hold
bukan nge-hold sih, memiliki ya beberapa Bitcoin, bukan beberapa ya, cuma 0, lah ya, karena ini Bitcoin harganya masih di angka seratusan juta kalau nggak salah. Apa ya, kayaknya masih seratusan juta. Nah, jadi juga di situ gue masih nyantai-nyantai aja, apalagi yang sekarang cuma turun 50% ini ya udah biasa, karena sebelumnya udah ngerasain yang namanya turun 70%. Nih ya, 70% ini biasa aja. Jadi kuncinya itu jangan panik buat kalian yang mungkin nge-hold baik itu koin Bitcoin ataupun koin-koin lainnya ya, karena memang semuanya itu lagi kepengaruh ya. Baik ETH juga, ETH nih, ETH. Tapi menurut gue ini masih koreksi yang cukup wajar. Koreksi yang cukup wajar. Kenapa? Karena Bitcoin ini dia udah ngalamin kenaikan 500%. Bitcoin kan ya 500%. Kalau dari sini aja itu udah 250%. Naik 250%, turun 50% itu masih wajar, ya enggak? Nah, jadi mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Buat kalian itu tetap gue bilang jangan panik ya. Kita lihat aja ke depannya Bitcoin seperti apa. Di sini juga kita udah buatin video kalau hal-hal kayak gini kemungkinan masih akan berlangsung sampai awal bulan Juni. Oke, dan buat kalian mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa yang kalian lakukan hari-hari ya, anggap aja nggak ada apa-apa. Walaupun sekarang Indodax lagi gak bisa dibuka ya. Wow, udah bisa guys. Ya nih ya, merah semua ya. Cuma DAI, Euro, dan USD. Ya kan, USD pasti cuma itu. Bahkan si Doge, si Matic yang dari kemarin naik itu juga turun. Nah, walaupun cuma sedikit. Di Doge juga. Oke ya, jadi seperti itu untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.